Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Man la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Baitul Ma'mur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini, malam ini kita dalam kondisi sehat walafiat. Di masa pandemi ini kita terus aman, alhamdulillah. Terus sehat, terus dilindungi oleh Allah. Semoga keluarga kita dan seluruh umat Islam dilindungi dari pandemi ini, insyaallah. Salawat dan salam atas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, keluarganya dan kita semua umatnya yang selalu istiqomah terhadap Islam ini ila yaumil qiyamah. Kita lanjutkan kajian akidah kita dalam kitab Minhajul Mu'min dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sudah sampai halaman 20. Yang pegang kitabnya silakan. Halaman fotokopiannya halaman 20. Apa biar terbiasa melihat bahasa Arab. Kalau orang pesantren bilang biasa lihat kitab gundulnya ya. Kita sudah sampai di halaman 20, ada tulisan besar itu Mazahirus Syirki. Mazahir Syirki. Kalau sebelumnya kita menjelaskan tentang anwa'us syirki. Ya, jenis-jenis syirik. Kalau ini yang berikutnya ini Mazahirus syirki, fenomena-fenomena kesyirikan. Jadi ada sikap kita anggap itu tidak syirik, ternyata udah syirik. Nah, itu fenomena itu. Mungkin zaman dulu nggak ada. Kalau jenis-jenis syirik itu dari zaman dulu, dari zaman para rasul, para nabi, udah ada itu jenis-jenis syirik akbar, asgar, seterusnya. Kufur asgar, kufur akbar, dan seterusnya, yang mengeluarkan dari agama, yang tidak mengeluarkan dari agama apa. Nah, kalau ini syirik zaman dulu nggak ada, sekarang ada gitu. Fenomenanya itu ada, ciri-cirinya itu ada. Apa itu? Ada nomor satunya, dia tulis nomor satu. Ini ada 17 fenomena. Yang pertama itu ta'atul ahbari wal ulama'i fi tahlilil harami wa tahrimil halali. Qala ta'ala ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masih ibn Maryam wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida la ilaha illahu subhanah amma yusyrikun. Surah At-Taubah ayat 31. Fenomena yang pertama ini, kata penulis buku ini, ta'atul ahbari wal ulama, terlalu taat kepada tokoh agama dan ulama. Fanatik buta. Ya, taat banget kepada tokoh agama dan ulama. Sampai-sampai kalau kata tokoh agama itu
Islam itu belum lengkap, belum sempurna, dia ikutin kata-kata itu. Wah, ulama gitu. Ternyata dia nggak sadari itu sudah syirik, Pak. Fenomena syirik. Fi tahlilil harami wa tahrimil halal. Kalau ulama, dia ngikutin ulama tokoh agama itu dalam mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Ya. Orang pengikutnya siapa itu? Kemarin ada Ustadz, mohon maaf, ada penceramah. Kita nyebut begini boleh, asal jangan nyebut nama, nggak boleh. Ada penceramah bilang bunga bank itu bukan riba. Bunga bank itu halal, bukan riba. Ya. Ini dia melawan fatwa ulama dunia. Fatwa konferensi umat Islam, konferensi ulama dunia di Kuwait, di Malaysia, di Pakistan, itu mengharamkan riba bank. Konferensi ulama, Pak. Dia karena apa namanya? Ini tiba-tiba sang ustadz ini mengatakan bunga bank itu tidak haram, dia bukan riba. Lalu pengikutnya kan banyak, followersnya banyak. Lalu kemudian dia tidak jadi mengharamkan riba, mengharamkan bunga bank. Oh, halal kata ustaz. Ini yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat At-Taubah 31 itu, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Mereka telah menjadikan tokoh-tokoh agama mereka dan petinggi-petinggi agama mereka, ulama mereka, ruhbanahum. Ruhban itu tokoh Yahudi, ulama Yahudi, ruhban disebut. Arbaban min dunillah. Sesuatu yang disembah selain Allah, yang diikuti selain Allah. Kenapa diikuti selain Allah? Karena Allah haramkan, tiba-tiba dia halalkan, tapi dia ikutin yang ulamanya itu daripada kata-kata Allah. Ini syirik. Ngalahin firman Allah daripada fatwa kiainya, ulamanya, syekhnya dan seterusnya. Ini syirik, Bapak Ibu sekalian, hati-hati. Ya. Yang kedua, labsul halaqah wal khayti wa nahwiha li raf'il bala'i au daf'ihi. Ya. Labsul halaqah wal khayt wa nahwiha li raf'il bala' au daf'ihi. Qul afara'aytum ma tad'una min dunillah in aradiyana Allahu bidurrin hal hunna kashifatu durrahu aw aradani birahmatin hal mumsikatu rahmatihi qul hasbiyallahu alaihi tawakkalu yatawakkalul mutawakkilun alaihi yatawakkalul mutawakkil. Memakai jimat, tali atau jahitan, al-khayt itu jahitan, jimat yang dijahit, jimat, penglaris macam-macam, atau sesuatu batu aki. Ini bisa, batu aki ini katanya bisa apa namanya, nahan bes gitu ya, batu aki. Kalau dulu kita bercanda begitu, batu aki bisa nahan bes. Gini kan batu akinya di sini cincinnya, nahan besnya gini, bisa nahan bes. Ada juga batu aki bisa menyembuhkan apa itu ya. Batu aki itu bisa menurunkan hujan. Jimat namanya, apapun bentuknya, Pak. Ya. Kecuali batu yang memang ada unsur magnetnya, beda. Tapi kalau dia anggap itu ada kekuatan gaibnya, itu liraf'il bala, bahwa jimat itu dan batu apa yang dia yakini itu bisa menahan bala, menahan bencana. Kalau pakai ini nggak akan ditimpa bencana. Atau
mencegah dari penyakit dan sebagainya. Jimat itu. Ini juga fenomena syirik yang banyak terdapat dilakukan oleh umat Islam. Tapi tidak disadarinya itu. Ya. Ada dukun Bapak Ibu dan dukun patah. Dukun patah. Dia kemudian ada orang berobat, dia ambil pedang kemudian dengan ama palu itu. Palu itu badannya orang. Katanya itu bisa menghilangkan penyakit. Nah ini kan pakai mantra-mantra Bapak sekalian. Atau keris dan sebagainya. Ya, keris itu dianggap ajaib. Kalau diangkat begini turun hujan. Dan sebagainya ya. Nah, itu fenomena syirik dari benda-benda. Al-halqa wal khayt wa nahwiha. Atau semacamnya. Ini adalah fenomena kesyirikan sesuai firman Allah, "Qul afara'aitum ma tad'una min dunillah." Apakah katakan oleh Muhammad, apakah kalian tidak melihat sesuatu yang kalian harapkan, yang kalian sembah selain Allah? In aradani Allahu bidurin hal hunna kashifatu durr. Padahal kalau Allah Subhanahu wa taala menetapkan bencana kepada kita, tidak ada yang mampu menahannya kecuali Allah. Bukan benda-benda itu, bukan jimat-jimat itu, Pak. Ya, kayak kemarin gunung apa itu yang di Jawa itu, katanya ada Mbah Marijan. Wah, itu bisa menahan ini ledakan gunung. Selama ada Mbah Marijan di situ, tidak bisa karena dia pawangnya. Kalau Allah berkehendak meledakkan gunung, ya ledak aja, udah gak ada yang bisa menahannya. Karena diyakini Allah ledakin itu gunung, meninggal dengan mamarijannya itu. Mohon maaf ya, Allah tunjukkan bahwa tidak ada yang mampu kalau sudah ditetapkan oleh Allah. Jangankan jadi benda orang tertentu kita anggap ajaib, Pak. Gak boleh. Semua ini Allah yang menciptakan bumi alam semesta ini, Allah yang menghancurkannya juga Allah, yang menjaganya Allah, dan yang membinasakannya juga Allah. Tidak ada apa-apanya kita ini manusia ini. Kalau Mbak Marijan itu minta tolong sama Allah, oke, nggak masalah, benar. Tapi kalau Mbak Marijan yang diandalkan, kalau dia sakti mandraguna, ini yang mazahirus syirki. Nah, umat manusia ini Bapak Ibu mudah tersesat dengan hal-hal begini. Mohon maaf, mudah. Ini masalah akidah ini memang sensitif. Masalah akidah ini, problem masalah akidah di Indonesia ini banyak sekali. Dulu Soekarno itu, Pak, di kampung saya itu sampai itu dianggap nggak mati-mati, Pak. Soekarno itu masih hidup sampai sekarang, Pak. Kenapa? Karena manusia itu kagum sama dia gitu. Kekaguman itu, Pak, membuat kita menjadikan Tuhan dia. Membuat kita itu menganggap dia itu lebih hebat. Tidak ada lagi yang bisa mengalahkan dia. Itu berbahaya. Berbahaya sekali. Ini fenomena kemusyrikan. Itu bukan cuma orang Indonesia, Pak. Orang Arab juga begitu. Ya. Yang pencinta Husni Mubarak itu, Pak. Disembah-sembah Husni Mubarak. Tapi negara yang paling banyak model kayak gini ini India, Bapak Ibu. Semua hewan disembah, Pak. Tikus disembah, monyet disembah. Mohon maaf. Bahkan Donald Trump itu ada patungnya di sana disembah. Jadi kalau ada orang hebat, Pak, itu disembah sama orang. Itu tabiat manusia, hati-hati, Bapak Ibu. Kita digoda sama setan iblis untuk bisa syirik, menduakan Allah Subhanahu wa taala. Auzubillah. Nah, ini biasa nih kita hadapin yang nomor 2. Nomor 3 Bapak Ibu sekalian. Nah, mohon maaf, ada hadis Nabi SAW. Rasulullah SAW bersabda. Jadi ayat ini ditutup oleh Allah. Qul hasbiyallahu alaihi yatawakkalul mutawakkil.
Cukup katakan wahai Muhammad, cukup Allah yang menjadi penolong kita, penyelamat kita, enggak ada yang lain. Alaihi yatawakkalul mutawakkil. Kepadanya orang beriman, orang yang bertawakal. Enggak boleh kita itu menggantungkan nasib, tawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis, man 'allaqa tamimatan faqad usyrika. Siapa yang menggantung jimat maka dia telah musyrik. Gantung aja Pak. Ini saya gantung di sini biar apa namanya? Biar tidak masuk balak gitu. Digantung. Faqad asyraka, maka dia telah musyrik. Gantung apa gitu? Foto apa? Berarti kan Bapak Ibu sekalian, saya di daerah saya itu, mungkin daerah lain juga, foto kiainya itu Bapak Ibu sekalian, kan ada rumah-rumah makan Pak ya, rumah-rumah makan, kan biasanya ada foto-foto kiainya yang jenggot yang tua, katanya itu yang bikin laku itu, laku warungnya. Berarti kan rumah-rumah makan Pak, yang ramai laku, ada foto-foto digantung. Itu katanya dengan foto ini laku keras jualan. Foto itu foto orang soleh Pak. Tengku siapa, Buya siapa gitu. Ya, hati-hati Bapak Ibu sekalian. Menggantungkan nasib, tawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Orang kepada Nabi Muhammad aja enggak boleh, apalagi foto Tuan Syekh siapa gitu. Ini kuat sekali hadisnya. Ini hadis diriwayatkan oleh Ahmad Hakim dan Sahih. Auzubillah semua auzubillah. Yang ketiga, fenomena syirik ini Bapak Ibu sekalian, ar-ruqi asy-syirkiyah. Wa hiya allati fiha syirkun. Amma ruqyah allati laysa biha syirkun bi kalamin arabiyyin min al-Qur'ani wa sunnah fajaizah. Ruqyah syirik. Ruqyah syirik. Apa itu ruqyah syirik? Jadi ada ruqyah sunnah. Ruqyah sunnah itu kita membaca doa dari bahasa Arab, dari hadis, dari Quran dan hadis. Itu syar'i. Selain itu syirik. Ruqyah syirik. Dia pakai semacam mantra bahasa Jawa, bahasa Sunda. Ada kadabra bismillahirrahmanirrahim. Tapi dia campur-campur dengan bahasa Arab. Itu syirik, Pak. Saya pernah, karena saya pernah punya anak di pesantren Kuningan, Cirebon Kuningan. Banyak, misalkan tempatnya orang Sunda, ada yang belum bisa bahasa Indonesia dan sebagainya. Terus saya nginap di sebuah penginapan. Bapak mau diurut, Pak Ustadz mau diurut, ada pijat tradisional. Oh, oke, bagus, pijat tradisional itu saya semacam apa namanya refleksi gitu. Lalu dia ngurut saya Pak. Sebelum dia ngurut, dia baca sesuatu dulu. Minyak apa segala dia baca. Saya langsung bangun. Coba Bapak baca apa? Coba diperdengarkan saya. Dia baca sebagian bahasa Arab, sebagian bahasa Sunda. Oh, saya enggak jadi saya. Kecuali Bapak baca doa Quran dan hadis, saya mau. Kalau enggak. Ada kan tukang urut begitu, baca-baca doa biar. Doanya biasanya bahasa Sunda atau bahasa Jawa, Pak. Selain bahasa Arab, syirik, Bapak Ibu sekalian. Selain bahasa Arab yang berasal dari Al-Quran, Sunnah atau doa Nabi SAW, boleh syar'i. Tapi selain itu bisa syirik. Hati-hati, Bapak. Ada yang kalau sebelum mijat itu dia nyebut nama Nyi Roro Kidul 3 kali, Pak. Atau nyebut nama nggak usah Nyi Roro Kidul. Udah jelas itu syirik. Nyebut nama Abdul Qadir Jailani.
Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Abdul Qadir. Udah ada nama Allah itu Syekh Abdul Qadir Jailani. Mana lebih hebat Syekh Abdul Qadir Jailani atau Allah itu? Kadang kita itu nggak masuk akal itu syirikan ini. Memang lebih hebat Abdul Qadir Jailani dengan Allah. Memang lebih hebat lebih Abdul Qadir Jailani daripada Nabi Muhammad SAW salawat. Ini kadang kita Bapak Ibu sekalian, kalau nggak ada ilmunya kita maklumi biasanya Pak. Oh cakep Syekh Abdul Qadir Jailani. Hati-hati itu ternyata udah syirik Bapak Ibu sekalian. Ada juga dari keluarga saya dulu. Ya katanya kalau rezekinya tuh muda nyebut Syekh Abdul Qadir. Langsung saya bilang, ini syirik. Jangan lagi pernah menyebut begitu. Ya, kalau mau Allah dan baca salawat. Bismillah, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina. Bapak sekalian ini penting. Masalah syirik ini kadang kita tidak sadari dilakukan oleh kita atau keluarga kita. Hati-hati. Ini hadisnya Nur Ruqyah wat Tamaim. Tamaim tadi ya, jimat Ruqyah, jimat Ruqyah dengan mantra-mantra tadi, Tamaim. At-tawila syirkun, dia adalah syirik. Hadisnya sahih. Apa itu at-tamaim? Tamaim itu kata Nabi SAW, ar-ruqi wat-tamaim wat-tawliya wat-tulita wat-tuli. Ini bahasa Arabnya wat-tuli wat-tulah. Syirkun. Apa itu at-tamaim dan at-tulah? At-tamaim adalah syai'un yu'allaku 'alal auladi 'anil 'ain. Tamaim itu sesuatu yang digantung, diikat di leher anak, dikalungkan atau di tangan anak. Begini ini ya, Pak. Ya. Nah, tapi dia ada semacam apa namanya? ayat-ayat apa gitu di situ, mantra bungkus atau di leher. Manfaatnya untuk menolak mata dengki seseorang. Jadi mata jahat melihat anak itu bisa sakit itu. Nah, dia pakai tamaim itu. Gantung-gantung itu. Mungkin daerah lain ini biasa dilakukan. Lakin idza kana al-mu'allaqu min al-Qur'ani farukhisa fihi ba'du salaf. Kalau sesuatu yang diikatkan di leher anak itu bagian dari Quran, ayat Quran, surah Al-Fatihah Pak, dilipat-lipat kemudian dibungkus. Sebagian salafus saleh membolehkan, boleh. Wa ba'duhum lam yurakhis fihi, tetapi sebagian tidak membolehkan. Karena Quran itu bukan untuk jimat-jimat. Kalau dibacakan boleh. Rawa Ahmad an Ruwayfi' qala Rasulullah sallallahu ya Ruwayfi' la'alla al-hayata satatul bika fa akhbirin nasa anna man aqada lihyatahu aw taqallada witran aw istanja biraji'i dabatin aw azmin fa inna Muhammadan bari'un minhu. Ya, berdasarkan hadis Nabi SAW, siapa yang mengikat sesuatu, ada yang ganjil dan sebagainya, lalu dia yakini itu bisa bermanfaat bagi anaknya dan seterusnya, fa inna Muhammadan bari'un minhu. Sesungguhnya Nabi Muhammad berlepas diri darinya. Ini namanya at-tamaim, Bapak. Jadi sesuatu yang digantung dan sebagainya. Itu tamaim namanya. Nah, kata Rasulullah SAW, siapa yang menggantungkan tamaim ini di leher anak, di tangan dan sebagainya, untuk tujuan itu, menolak bala dan sebagainya itu, maka dia telah musyrik. Adapun at-tulah, tulah itu adalah syai'un yasna'unahu, yaz'umuna annahu yajibul mar'a ila zawjiha war rajulu ila mar'atiha. Yuhabbab, maaf, annahu yuhabbabul mar'a ila zawjiha war rajulu ila imratihi wa huwa darbun min as-sihr. At-tula itu adalah sesuatu yang dibuat oleh manusia, apakah dia dari pohon, dari apa saja, ya, yang dianggap
Kalau itu dia pakai, itu dia kenakan, itu dia pakai gitu, maka istrinya itu terus jatuh cinta sama dia. Istrinya tetap sayang sama dia, atau suaminya tetap sayang sama dia, atau perempuan tertarik sama dia kalau dia pakai sesuatu itu. Ini bagian dari sihir. Sebenarnya bagian dari ilmu sihir itu. Dan itu adalah syirik, Bapak Ibu sekalian. Yang keenam, fenomena syirik, at-tabarruk bi syajaratin aw hajarin aw nahwihima. Ya. Mengalap berkah di batu-batuan atau pohon-pohon atau semacamnya. Kamu ke itu, kalau pegang pohon itu cepat dapat jodoh. Kalau pegang apa namanya di Jabal Arafah itu apa itu? Tugu di Jabal Arafah itu kan? Tugu apa namanya? Jabal Rahmah. Kalau pegang itu jodohnya cepat. Itu syirik, Bapak Ibu sekalian, nggak boleh. Orang Indonesia banyak banget itu. Nulis nama calonnya itu di situ, Pak. Saya datang ke situ kan bimbing haji itu. Ini nama siapa? Ada bahasa Jawa, ada bahasa ini. Ternyata itu nama calonnya, nanti ketemu di Indonesia katanya. Ini Indonesia ini orang ada yang nggak masuk akal, Bapak Ibu sekalian. Bayangkan di Jabal Rahmah, di tempat wukuf yang paling suci itu masih berbuat syirik, Pak. La ilaha illallah. Luar biasa. Jadi kita ini memang, kenapa umat Islam ini mundur, terbelakang, ya, selalu dihinakan oleh umat lain? Karena terlalu banyak syirik di internal kita ini, Pak. Ya. Makanya Imam Mahdi itu datang, yang pertama kali diberantasnya itu adalah kemusyrikan kayak gini-gini. Sampai Bapak Ibu sekalian, itu gambar-gambar foto artis apa segala itu, Pak. Hati-hati. Ya, gambar foto artis. Rano Karno udah nggak enak dilihat wajahnya sekarang ya. Rano Karno udah tua itu. Mas kan ada gambar-gambar. Itu juga berbahaya, Bapak Ibu sekalian. Pertama, tidak masuk malaikat. Foto-foto gitu itu. Gambar-gambar perempuan tidak pakai jilbab dan sebagainya. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah. Ini baru ke-6 nih. Yang ke-7, az-zibhu li ghairillahi ta'ala. Menyembelih bukan karena Allah Ta'ala. Menyembelih kurban. Saya menyembelih kurban ini biar kakek saya senang. Itu hati-hati, Pak. Menyembelih kurban itu karena Allah SWT. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Seluruhnya ya, salat kita, manasik kita, hidup dan mati kita itu untuk Allah. Enggak boleh untuk yang lain. Surat Al-An'am ayat 162. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya, wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Itulah yang diperintahkan oleh Allah kepadaku, dan aku orang yang pertama masuk Islam. Ini kan kata-kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa an Ali qala haddatsani Rasulullah SAW bi arba'i kalimatin. Ali bin Abi Thalib meriwayatkan Rasulullah SAW menceritakan aku, menyampaikan kepada aku 4 kalimat. Apa itu? La'inallahu man zabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih selain kepada Allah. La'anallahu man la'ana walidayh. Allah melaknat orang yang melaknat orang tuanya. Orang tua apaan nih? Ibunya, bapaknya digituin. Itu dilaknat oleh Allah. La'anallahu man awa muhditsan. Allah melaknat orang-orang yang menolong muhdits ini, orang-orang yang melakukan bid'ah, muhditsan, hal-hal yang baru.
La'anallahu, yang keempat, la'anallahu min ghairi manaril ardi. Apa itu manaril ardi? Wala yazbahu lillahi bima kana yazbahu fi ghairillah. Allah melaknat orang-orang yang manaral ardi. Ini tidak tahu artinya apa manaral ardi. Gairu alamatin hududi. Manaral ardi itu gairu alamati hududiha. Gaira alamati hududiha. Yang merubah batas bumi. Wallahu alam seperti apa. Wala yazbahu lillahi bima kana yazbahu fi ghairillah. Atau dia tidak menyembelih karena sesuatu itu, dia tidak berkurban karena sesuatu itu juga dilaknat oleh Allah. Tadi menyembelih karena bukan karena Allah. Juga tidak mau menyembelih bukan karena Allah. Nah, itu juga musyrik Bapak Ibu sekalian. Yang kedelapan, an-nadhru li ghairillah, bernazar kepada selain Allah. Aku bernazar kepada kakekku yang sekian, kalau saya punya anak lagi, ya, saya akan melakukan ini, melakukan itu dan seterusnya. Bernazar kepada kakeknya, bukan kepada Allah SWT. Nazar. Ya, bernazar kepada selain Allah syirik. Yufuna bin nadri. Saya dalam surat Al-Insan ayat 7. Wa qala Rasulullah SAW, man nadhara ayyuti Allah falyuti'hu wa man nadhara ayya'sillaha fala ya'si. Siapa yang bernazar untuk taat kepada Allah, hendaknya dia mentaati Allah, dan siapa yang bernazar untuk bermaksiat, durhaka pada Allah, maka tidak boleh dia mendurhakainya. Yang kesembilan, al-isti'azatu ay al-istijarah bi ghairillahi ta'ala. Meminta perlindungan atau al-istijarah, meminta dijauhkan dari bala bi ghairillah, kepada selain Allah. Kepada selain Allah. Meminta perlindungan, dilindungi. Wahai jin penghuni, tolong kami tunjukkan jalan. Enggak boleh. Itu musyrik. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uzuna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Surat Al-Jin ayat 6. Itu kemusyrikan. Yang ke-10, al-istighatsatu bi ghairillahi au du'a ghairihi. Beristighatsah, meminta. Istighatsah ini sudah jadi bahasa Indonesia. Beristighatsah, memohon dengan sangat, meratap kepada Allah, bermohon kepada, tetapi bukan kepada Allah, atau berdoa kepada selain Allah. Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uk. Jangan kalian berdoa kepada selain Allah yang tidak bisa memberikan manfaat kepadamu dan tidak bisa memberikan mudarat. Surat Yunus ayat 106. Wa man adalla mimman yad'u min dunillah. Tidak ada yang lebih sesat dari orang yang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah. Padahal mereka tidak akan, orang-orang yang dia doakan itu tidak pernah mengabulkan doanya sampai hari kiamat. Wa hum an du'aihim ghafilun, dan mereka dalam doanya sangat lalai. Ini barangkali Bapak-Ibu sekalian, kita dengar azan dulu, kemudian kita lanjutkan.
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbana ayatu syai'in Muhammad. Kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Yang ke-11 asy-syafa'atu asy-syirkiyah. Syafa'ah mengandung kemusyrikan. Syafaat itu pertolongan, Pak. Ya, ada syafaatul uzma. Syafaat uzma itu syafaat yang diberikan oleh Allah kepada Rasulnya, pada umat ini, di mana Nabi Muhammad bisa memberikan syafaat. Ya Allah, keluarkan umatku dari neraka jahanam. Itu syafaat. Nah, ada syafaat asy-syirkiyah. Hiya allati tatlubu min ghairillahi min mauta wa nahwihim. Syafaat syirkiyah, syafaat yang mengandung syirik, kesyirikan ini adalah seseorang yang meminta kepada selain Allah, yaitu kepada orang yang sudah meninggal dunia. Wahai Sunan Kudus, ya, yang sudah meninggal dunia, dia berikanlah syafaatmu kepada. Nah, itu enggak boleh. Ini musyrik. Wasyafa'atu tauhidiyah. Adapun syafaat tauhid, apa itu? Allati takunu yaumil qiyamah biidznillah. Inilah syafaat tauhidiyah yang non syirik, ya, kebalikan dari syafaat syirik tadi. Yaitu syafaat yang akan kita dapatkan di hari kiamat dengan izin Allah, di mana Allah Subhanahu wa taala walillahi syafa'atu jami'a, memberikan syafaat kepada kita
kepada umat manusia yang masuk neraka tadi, kemudian dikeluarkan lalu kemudian masuk surga. Yang ke-12 Bapak Ibu sekalian, as-sihr. Apa itu? Qala ta'ala walakinna syaitana kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr, Al-Baqarah. Mempelajari sihir. Mempelajari sulap, tetapi ada sulap mengandung sihir, Pak. Sekarang itu ada namanya Aiman, yang di barat, di Amerika. Dia bisa terbang, Pak. Bisa terbang. Dan dia bisa merubah ini jadi duit apa segala. Itu sihir, sulap. Bahasa kita sulap. Sulap tetapi mengandung ada pekerjaan jin di dalamnya. Itu musyrik. Tapi kalau sulap permainan tangan gitu, kecepatan tangan dan seterusnya, itu enggak ada masalah. Tapi sihir dengan dibantu oleh jin, itulah sihir yang mengandung kemusyrikan. Yang ke-13, at-tayyarah wa hiya at-tasya'um. Tayyarah itu merasa sial. Gua sial hari ini. Itu syirik, Pak. Lagi sial hari ini. Hati-hati, Pak, syirik. Atau tatayur ini juga begini. Kemarin saya dengar suara burung ini, berarti menunjukkan keberuntungan saya karena suara burung. Lalu ada bunyi apa gitu dia dengar, ini bahaya. Besok ada. Ini banyak orang ini, Pak. Bahkan ada ustadz, ada mohon maaf, haji. Karena saya dengar langsung dari dia, Pak, ucapannya ini. Saya tadi malam melihat ini, berarti nanti akan terjadi nanti gempa besok. Hati-hati, itu namanya tatayur, Pak. Tatayur itu dari kata ta'ira, burung. Jadi ada semacam di angan-angannya itu terbang-terbang bisikan setan itu bahwa ini menyebabkan ini, bahwa ini menyebabkan ini, dan seterusnya. Ada orang angkat gelas, jatuh gelasnya, jodohnya nanti nggak dapat, ada masalah dan dapat. Itu tatayur semua, Pak, sekalian. Kesandung ini tadi karena mungkin lagi disebut orang saya. Hati-hati, Bapak sekalian. Ada namanya, kalau di Sulawesi namanya tampunanga atau masolora. Apa itu? Dia ditawarin kopi terus nggak jadi minum. Jangan kamu harus minum, ntar kamu kecelakaan. Itu tatayur semua, Pak. Itu. Dan ditawarin tapi nggak jadi dimakan itu makanan. Terus dia kecelakaan. Apa katanya? Itu gara-gara tadi makan tidak di. Ada nggak di Jawa ya? Itu musyrik, Bapak Ibu sekalian. Jadi banyak sekali ini ya. Ini masih 13, Pak ya. Ini sampai 17. Nanti pekan depan kita lanjutkan insyaallah. Bapak Ibu sekalian, kita cukupkan sampai di sini. Ini jenis-jenis syirik ini memang harus penulis buku ini memang detail, Bapak Ibu sekalian. Karena dia hidup di negeri Mesir, ulama Mesir, Al-Azhar, yang budayanya itu hampir sama dengan orang Indonesia. Dan dari mazhab, mereka itu mayoritas mazhab Syafi'i. Mohon maaf, mazhab Syafi'i, bukan mazhab Syafi'i atau musyrik, enggak ya. Hampir sama dengan kita. Ya, banyak tasawufnya, banyak sufinya, sebagainya. Mesir itu. Saya 7 tahun di Mesir, Pak. Jadi paham sekali. Persis dengan kita itu. Jadi banyak itunya, banyak persamaan. Makanya yang nulis ini banyak sekali kasus-kasusnya detail yang kita alami. Karena hampir sama dengan kita. Dan itu ternyata kita tidak rasa bahwa itu sebenarnya musyrik, syirik, Pak. Cuma kita tidak tahu. Ini masih sedikit nih. Makin ke sini makin banyak penjelasannya. Model-modelnya dia akan ditunjukkan semua. Ini Bapak Ibu sekalian, semoga ada manfaatnya. Ada yang ditanyakan, Bapak Ibu? Silakan. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa itu kedengaran, Bu. Mengkultuskan, Ustaz.
kebatinannya. Ya. Baik. Bagus sekali pertanyaan yang pertama itu, bagus sekali Bapak Ibu sekalian. Mengkultuskan ustadznya, kiainya, ajengannya dan seterusnya. Apakah ini boleh atau tidak? Bapak Ibu sekalian, kultus itu cenderung negatif memang. Takdis, kultus itu bahasa Arabnya takdis, mensucikan. Kultus yang mengarah kepada ta'assub, fanatisme buta, dan mensucikan orang yang diikuti seakan-akan dia maksum, itu haram. Tidak boleh. Jadi kultus yang mengarah kepada ta'assub dan mensucikan orang itu seakan-akan orang itu nggak mungkin salah. Maksum, nggak mungkin salah itu namanya maksum. Kayak Nabi, maksum ya, malaikat maksum, nggak mungkin salah. Itu haram hukumnya. Bahkan bisa musyrik, Pak. Karena yang maksum itu hanya Nabi, dan yang tidak tersalah itu hanya Allah dan para malaikat dan seterusnya. Tidak mungkin tersalah. Berdasarkan banyak dalil. Ya. Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, "Qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya." Nabi Muhammad itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umatnya agar umat mengkultuskan dia sampai pada mensucikan dia melebihi Allah Subhanahu wa taala seperti Nabi Isa. Makanya Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Muhammad, katakan kepada umatku, innama ana basyarun yuha ilayya. Aku ini manusia biasa, tetapi aku diwahyukan oleh Allah. Kultus yang negatif. Tetapi kultus dalam bentuk menghormati, menghargai, meninggikan derajat ustadznya, ulamanya, kiainya, ajengannya, itu boleh. Ya, Bapak Ibu sekalian. Hati-hati, ada dua tuh. Kita menghargai ini, ustadznya dibawakan, kiainya itu sendalnya dibawain, nggak ada masalah. Itu ihtiram namanya, adab, akhlak, menghargai. Nah, para sahabat melakukan itu. Para sahabat, Bapak Ibu sekalian, diriwayatkan oleh Abu Juhaifah. Hadisnya riwayat Bukhari, Ahmad dan seterusnya, dia sahih. Kalau Nabi itu habis sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunnah, itu para sahabat, ya, ibu-ibu dan semuanya, itu ingin berebut tangan Nabi, dicium, ditaruh di muka. Jadi tangan Nabi itu anggap begini, disuruh sapu mukanya gini, suruh sapu gini. Nabi itu. Kata Abu Juhaifah, saya lihat para sahabat melakukan itu. Lalu saya salam kepada Nabi, saya ambil tangannya, saya sapukan. Tangan Nabi itu lebih sejuk daripada salju dan lebih lembut daripada kapas. Redaksi hadisnya begitu. Para ulama mengatakan ini dalil sunnah bersalaman setelah sholat. Ada yang membid'ahkan ya? Nah, itu keliru itu, Pak. Justru sunnah berdasarkan hadis ini. Jadi para sahabat, Nabi habis sholat, dalam keadaan sholat hadar itu kondisi normal, atau dalam musafir, zuhur asar 2 rakaat. Setelah para Nabi sholat, assalamualaikum, Nabi zikir, para sahabat itu ngambil tangan Nabi, salaman juga tangan Nabi, lalu kemudian di tangan Nabi itu disuruh pegang tangan mukanya. Jadi kan ada pada kiai tangannya disuruh pegang. Itu mengikuti itu, Pak. Ada contohnya dari Nabi SAW. Cuman kadang orang nggak ketemu hadis ini disebut bid'ah. Nah yang kayak gitu, Pak, boleh.
ada sunnahnya. Kepada kiainya boleh. Itu hadis riwayat Abu Juhaifa, sahabat Abu Juhaifa namanya, dan diriwayatkan oleh Bukhari. Hadis yang sahih. Yang kedua masalah apa tadi saya lupa ya. Kebatinan ada apa namanya? Ada ilmu batin namanya, Pak. Ya, ilmu batin kalau dia jadi kalau ada musuh dia hanya sekarang berantem sama apa? Tukang santet dan sebagainya itu ya. Itu lagi ramai di YouTube ya, itu. Kalau dia melawan santet itu, melawan dukun tukang santet itu, memakai dengan model ruqyah, dengan cara ruqyah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak apa-apa tangan kanan, enggak apa-apa. Atau pakai jari. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pakai Al-Qur'an, pakai doa, enggak ada masalah. Ruqyah berarti. Karena memang dukun itu Pak dipenuhi oleh jin. Jadi kalau dia bacain, dia gelepar, kalah dia. Ditunjuk begini tuh, ngarah begitu tuh. Diisyaratkan bisa. Nabi SAW, para sahabat itu biasa air ini, lalu kemudian dibacakan surah Al-Fatihah. Napasnya itu diarahkan ke situ. Ayat itu diarahkan ke situ. Itu sahabat biasa. Riwayat Bukhari, hadis riwayat Bukhari. Pakai tangan, diarahkan ke tangan. Jadi seakan-akan ayat itu mengalir ke sini. Itu namanya medianya saja. Boleh. Tapi kalau dia melawan dukun tadi, ilmu batin tadi, pakai mantra, ya, pakai apa namanya, ada kadabra dan sebagainya itu macam-macam itu sihir, syirik, musyrik. Nah, makanya tanyain aja itu yang siapa itu kiainya yang berantem sama dukun ini tadi pakai apa tadi? Hati-hati gitu ya. Ibu sekalian, ada lagi Bapak Ibu sekalian yang ditanyakan? Silakan. Masya Allah. Kalau tidak ada lagi kita cukupkan sampai di sini. Ini karena masalah syirik ini mudah kita pahami bahwa ini sudah menyalahi syariat, menyalahi Al-Quran, menyalahi As-Sunnah, sehingga mudah kita hindari Bapak Ibu sekalian dalam kehidupan kita, anak-anak kita dan seterusnya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.